Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Okay. Good morning. How are you today? I am fine. Thank you. And you? And you? I'm pretty well, thank you. Saya juga baik ya. Terima kasih. So, this is the first time we are meeting on Teams. Ini adalah kali pertama kita bertemu di Teams ya. Perkenalkan, Ustazah adalah Ustazah baru kalian. Ya. I'm a new teacher here. Saya guru baru di sini. My name is Ustazah Salama. It's nice to meet you. Nama saya Ustazah Salama. Senang bertemu dengan kalian. Kalau Ustaz sebelumnya yang mengajar saya siapa? Ustadz Wardianto. Ustadz Wardianto. Well, kemarin materinya sampai apa? Tapi sebelum kita ke materi, let's start our lesson today by reciting basmalah together. Kita mulai kelas kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Well, happy students. Now I will share my screen. Sekarang Ustazah mulai itu ya, berbagi layar ya untuk menjelaskan materi pada pagi hari ini. Ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat layar Ustazah? Bisa. Oke, Ustazah mulai ya. Bisa. Oke, coba yang di layar Ustazah itu bacanya apa? Hit and transfer. Hit and transfer. Yes, betul sekali. So, last week you have studied about hit and transfer. Jadi minggu kemarin sama Ustaz Wardianto sudah belajar panas dan perpindahannya. Betul? Ya. Ya, nah sekarang Ustazah lanjutkan ya. Jadi ini Ustazah akan menjelaskan tentang transfer of heat, heat conductor, and use of conductor and insulator. Halo anak-anak, bisa mendengar Ustazah? Halo? Ya. Iya, oke. Ustazah lanjutkan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang perpindahan panas, kemudian konduktor panas atau benda-benda yang bisa menyalurkan panas, dan kegunaan benda konduktor dan insulator. Next, ini adalah definition of transfer of heat ya. Perpindahan panas. Heat passes from object with high temperature to object at lower temperature. Jadi anak-anak, my beloved student,
panas itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Jadi misalnya ketika kalian menaruh air panas dalam gelas lalu dimasukkan ke es, maka secara pelan-pelan esnya akan mencair. Nah, proses mencairnya es itu yang disebut dengan perpindahan panas. Jadi dari suhu yang panas, dia kena es, akhirnya esnya mencair. Seperti itu ya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Ya. Nah, oke. That's good. And then next, heat can move in three ways. Jadi panas itu bisa berpindah dengan 3 cara atau berbeda, ya. The first is conduction. Yang pertama itu disebut dengan konduksi. Nah, jadi panasnya bergerak itu 3 cara. Cara yang pertama adalah konduksi. Yang kedua adalah convection. Dan yang ketiga adalah radiation. Nah, kalian jangan bingung dulu. Nanti akan Ustazah jelaskan secara mendetail. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Ini pengertiannya dulu ya. The definition of conduction. Conduction is a way of transferring heat through an intermediate substance without being accompanied by other parts of the substance. Conduction generally occurs in solid objects. Nah, apa sih konduksi itu, Ustazah? Nah, konduksi adalah suatu cara mentransfer panas melalui suatu zat antara tanpa disertai dengan perpindahan bagian zat tersebut. Jadi panasnya itu tidak perlu zat perantara. Jadi ketika ada panas, terus bendanya tersebut secara langsung bendanya itu sudah ikut panas. Nah, konduksi itu umumnya terjadi pada benda padat. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya ya. Oke, gambar apa ini? Oke, besi ya. Besi yang dipanaskan itu nanti besi tersebut akan langsung panas atau a metal rod that is hot because it is placed on a burning stove. Jadi kalau kalian nanti mencoba, tapi ingat ya ketika mencoba besinya nanti kalian pegangnya jangan secara langsung karena dia itu merupakan conduction. Jadi kalau besinya dipanaskan, otomatis nanti sampai ke tangan kalian panas karena dia itu termasuk perpindahan yang konduksi. Gitu. Nah, ini gambar kedua. Gambar apakah ini? Knalpot. Knalpot. Tahu nggak kalau knalpot itu panas? Tidak. Jadi hati-hati ya. Ketika mesin dinyalakan, kemudian knalpot itu dia ikut panas karena dia merupakan perpindahan panas secara konduksi. Nah, ini knalpot ini juga panas. Dan seperti pengertian yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau gambar ini gambar apa? Ini contoh konduksi juga. Setrikaan. Pernah ada yang pernah melihat orang menyetrika? Pernah kan? Ketika baju kusut, ya kan? Baju yang kusut kemudian disetrika, bajunya akan lurus. Nah, kok bisa Ustazah? Nah, itu karena adanya perpindahan panas secara konduksi. Oke, the last example, contoh terakhir, kira-kira yang
bendanya terkena panas pada gambar itu yang mana? Panci, ya betul. Jadi ketika panci dipanaskan, itu dia langsung panas. Makanya dia bisa digunakan untuk memasak. Oke? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, sudah paham? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Convection atau konveksi. Convection is heat transfer accompanied by transfer of intermediate part. Nah, jadi kalau si konveksi ini itu perpindahan panasnya itu disertai dengan perpindahan bagian antara. Nah, jangan bingung dulu. Ini kepada kasih contohnya supaya lebih jelas. Gambar apakah ini? Pabrik buat Asap pabrik. asap. Asap pabrik. Asap ya, cerobong asap. Jadi kalau yang pertama tadi ketika bendanya sudah dipanaskan itu kan langsung benda itu panas. Ini ada zat atau benda lain yang bergerak akibat itu kan. Tapi kalau di convection atau konveksi itu ada benda lain yang terkena akibat panas itu. Kalau contoh yang ini berarti asapnya. Jadi dari panas itu asapnya keluar. Contoh yang kedua, siapa yang pernah putus air? Pernah apa belum? Iya, ketika kalian Pernah. Oke. Ketika merebus air, diamati tidak ada air yang bergelembung-gelembung menuju atap. Pernah lihat? Pernah. Itu yang disebut dengan konveksi. Nah, contoh lain ini ketika air panas terus dimasuki es, maka nanti esnya perlahan-lahan mencair. Itu juga konveksi. Angin deras, angin laut, dan ini gambar yang terakhir adalah renang merebus kacang hijau. Enggak. Oke, ini Ustazah, for your information, ketika kalian when you boil ya, ketika kalian merebus kacang hijau, nanti ketika airnya mendidih, kacang hijau itu kan akan bergerak-gerak ke atas. Nah, itu yang disebutkan dan panas secara convection. Sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan tidak? Kalau tidak, Ustazah lanjutkan ya. Ya. Yang ketiga, cara berpindah panas yang ketiga yaitu radiation. Radiation is the transfer of heat without the need for intermediate. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa membutuhkan zat antara. Jadi kalau benda yang pertama tadi, dia langsung ke besinya. Kalau benda yang kedua, dia ada zat antaranya, misalnya ketika merebus air, nanti airnya bergelembung. Ketika merebus kacang hijau, nanti kacang hijaunya bergerak. Tetapi dalam radiasi ini, dia tidak membutuhkan zat antara. Untuk lebih jelasnya, akan diperhatikan
contohnya ini. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Lampu. Sama Lampu. bawahnya lampu? Telur. Telur. You are right. Lampu dan telur. Jadi radiasi itu dia panasnya memancar, tidak perlu zat antara. Jadinya telur-telur itu ketika diberi lampu dia itu akan terasa hangat tanpa butuh misalnya kasih perantara besi, air atau apa, tidak perlu, karena dia mendapatkan panas yang berbeda dengan cara radiasi. Contoh yang kedua. Nah, ini ada bumi dan matahari. Iya, ada yang pernah berjemur, sunbath in the morning, berjemur di pagi hari? Pernah. 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 Rasanya apa? What do you feel ketika berjemur? Hangat atau panas? Hangat. Hangat. Nah, tubuh kita kan tidak menyentuh matahari, tetapi kita merasakan hangat. Itulah kita mendapatkan jalannya panas melalui radiasi. Ya, jadi kalau tidak ada zat antaranya, itu disebut dengan radiasi. Oke, gambar selanjutnya, gambar apa ini? Api unggun. Api unggun. Oke, ada yang pernah berkemah? Sebelum pandemi, maybe before there is this pandemic, Enggak pernah. Belum pernah. Oke, jadi ketika menyalakan api unggun, badan kita dingin. Kemudian ada api unggun, nah kita akan merasa hangat karena ada panas yang sampai ke tubuh kita. Caranya dengan radiasi. Ini the same example, the last example. Nah, ini dengan contoh yang terakhir. Ketika kita mendekatkan tangan kita ini ke api, maka akan ada radiasi. Tangan kita akan menjadi hangat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Sudah. Oke, sekarang dua. Based on the they are three. Nah, kalau cara mereka berbeda. Kalau yang sekarang kemampuan mengalirkan pada objek. Sekarang itu bendanya. Nah, bendanya yang bisa menyalurkan panas itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut konduktor, yang kedua insulator, dan yang terakhir semikonduktor. Nah, ini kalau benda konduktor itu adalah objek that conduct with well. Objek yang mengantarkan panas dengan baik. Jadi konduktor itu dia itu bisa mengantarkan panasnya sangat gampang sekali. Nah, ini contohnya. Apa coba ini gambarnya apa saja? Besi. Terus?
Aluminium. Iya. Kemudian yang kuning itu kuningan. Ya. Kalau yang gambar ini paling belakang namanya nikel. Yang sering kalian temui apa? Betin. Oke, yang selanjutnya benda yang mengantarkan panas yaitu disebut insulator. Objek that cannot conduct heat. Benda yang tidak bisa mengantarkan panas. Kalau yang tadi konduktor itu bisa mengantarkan panas dengan baik. Jadi ketika dipanaskan, mereka akan panas. Kalau insulator itu dia tidak bisa mengantarkan panas. Contohnya, apa ini? Kayu. Yes, wood. Kayu. In English ya. Wood. Kayu. Terus, what is it? Water. Air. Water. Yes, alright. Next, what is that? Paper. Paper, yes. And then the last example of insulator. What is it? Plastik. Oke, jadi benda-benda ini disebut dengan insulator. Mereka tidak bisa mengantarkan panas. Beda sama besi tadi ya, kalau dipanaskan, bendanya tetap dan bisa merasakan panas. Tapi kalau ini dia tidak bisa mengantarkan panas, dia akan terbakar malah. Oke? Terus ada lanjutnya ya. Oke, yang terakhir, semiconductor. Material that conduct heat a little. Bahan yang menghantarkan sedikit panas. Jadi dia bisa menghantarkan panas, cuma sangat sedikit sekali. Nah, ini contohnya pasti kalian punya semua di rumah. Apa ini? Casing. Iya, casing HP. Punya semuanya di rumah? Punya. Ada. Iya. Nah, coba casingnya itu ketika kalian menggunakan handphone untuk belajar, terus handphonenya kan on. Casingnya akan terasa panas tidak? Iya. Iya, nah itulah karena ini casingnya itu terbuat is made by silikon. Nah, jadi dia itu disebut semikonduktor. Dia bisa mengantarkan panas, tapi cuma sedikit sekali. Tidak seperti si konduktor tadi. Seperti itu sih, sekali dipanaskan. Nah, contoh yang kedua ini. Tapi jarang sekali kita temui ya. Lagi kita sehari-hari. Yang paling sering kita lihat itu mesin HP. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Oke, Ustazah lanjut. Yang terakhir ya, berarti ini use of conductor and insulator. Jadi kegunaan benda konduktor sama insulator. Gambar apakah ini? Orang tidur. Orang tidur. Sleeping. Sleeping, yes. She is sleeping on the bed. Nah, benda ini yang dimaksud di sini adalah blanket. Blanket itu apa? Selimut. Selimut. Iya, selimut. Nah, karena selimut itu dia tidak bisa menghantarkan panas,
Jadi dia termasuk benda yang apa? Yang tidak bisa membakar panas. Tadi. Konduktor or insulator? Insulator. Nah, makanya ketika kita memakai selimut, jadi panas dari badan kita itu tidak akan keluar karena memakai selimut. Jadi badan kita akan tetap hangat. Nah, kalau contoh yang kedua, ini gambar apa sih? Direbus panci. Ya, betul sekali. Ini ya, fan. In English, fan. Jadi, karena panci tadi berarti dia kan bisa menghantarkan panas. Makanya airnya itu bisa mendidih. Berarti panci termasuk konduktor or insulator? Konduktor. Konduktor. Yeah, smart, good. Nah, ini oven and iron. Oven sama iron apa nama artinya? Setrikaan. Iya. Kalau kedua benda ini apa? Konduktor or insulator? Konduktor. Yes, you are right. Smart student. Lain. Nih, car and motorcycle engine. Mesin motor ya. Dan yang terakhir adalah thermos. Have thermos in your home? Apakah Yes. punya termos di rumah? Yes. Kalau air panas dimasukkan ke dalam termos, airnya tetap panas atau dingin? Dingin. Panas. Ayo, dingin atau panas? Panas. Panas ya. Kalau kalian ingin menyimpan air panas supaya panasnya tetap, bisa dimasukkan ke termos karena termos itu dia bisa meredam panas. Jadi panasnya tetap awet. Nah, di sini ada bagian-bagiannya atau kalian you can see on your module, bisa dilihat pada modul kalian on page 5 pada halaman 5. Sudah punya modul semua belum? Sudah. Ya, apakah modulnya sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, bisa dibuka halaman 5. Nah, sama juga yang di screen-nya Ustazah. Nah, kenapa? Ini dia bisa menyimpan panas. Well, happy student, do you have any question after my explanation? Baiklah, para siswa, apakah kalian punya pertanyaan dari materi yang Ustazah jelaskan? No. Really? Really. Really? Well, if you don't have question, so I will give you exercise. Karena kalian tidak punya pertanyaan, jadi Ustazah kasih itu latihan ya. Are you ready? Ready. Yeah, okay. Let's do together. Ayo kita kerjakan bersama. Silahkan disimak ya. There is conduction, convection, and radiation. Jadi ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Resting on a picture. Dan gambar yang A. Kira-kira perpindahan panasnya yang apa? Apakah konduksi, konveksi, atau radiasi? Yang apa? Ayo. Gambar panci itu.
Panci. Convection. Really? Convection. Ayo. Convection. Yakin ya? Sure? Yes. Yeah. Okay. Check it out. Yeah, you are right. Good job. And then the picture B, conduction or radiation? Radiation. Radiation. Okay, radiation. That's good. So the last picture, it means, berarti gambar terakhir, Conduction. 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 Okay, good job. Next, there is semiconductor, conductor, and insulator. Picture B, gambar yang D. Guys, ini apa? Semiconductor, conductor, or insulator? Semiconductor. Insulator. 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 Oh, which one do you choose? Insulator or semiconductor? Insulator. 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 Semuanya insulator? Your answer is insulator? Yes? Yes. Oke, jadi ini insulator ya, plastik. Dia tidak bisa menghantarkan panas sama sekali. Picture E. One. Gambar yang ini, kira-kira apa? Which one? Conductor or semiconductor? Semiconductor. 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 Really? Really? Yes. Oke, really ya. Oke, mohon coba diulangi jawabannya adalah? Semiconductor. Oke, semiconductor. You are right. Nah, jadi casing HP yang terbuat dari silikon ini, dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Dia panasnya cuma sedikit sekali. So, the last picture for this one, ini yang besi, F. The answer is, jawabannya adalah Conductor. Oke. Thank you. Okay. Do you have any questions? Ada pertanyaan? Not. No. Oke. Paham ya sampai sini? Ya. Ya. Ya, oke. Ini Muhammad bilang, oh suaranya patah-patah. Tadi bisa menyimak tidak? Tadi suaranya jelas tidak ya? Jelas. Jelas. Oke. So, do you have any question? Ada pertanyaan lagi sebelum Ustazah akhiri our meeting today? Nothing. Nothing. Okay. So, I think you get my point and you get our material. Saya rasa sudah cukup ya, kalian sudah paham materi ini. Now, I would like you to turn on your kamera. Coba kameranya di-on-kan semua. Ustazah pengen lihat kalian. Sama microphone-nya di-on-kan semua. Ayo, Enrico. Oke, hello. And then, yang lain? Turn on it. Bisa di-on kan semua kamera and microphone-nya.
Okay. Now, because time is up, I would like to close our meeting today. Karena waktunya sudah habis, jadi Ustazah cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. And before we close our lesson today, let's say Hamdalah together. Jadi, sebelum kita tutup kelas hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Okay, thank you for your nice attention and participation. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Hopefully this material will give us benefit. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you next week. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Goodbye. Hello. Need to